Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Dian, dan di video kali ini saya membahas mengenai investasi di saham. Nah, kalau kalian penasaran, stay tune terus di video ini ya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusi di kolom komentar. Sebelumnya, kita kenalan dulu ya guys dengan apa itu saham. Saham dalam bahasa Inggris merupakan stock. Ya guys, STOCK, stok. Jadi kalau misalnya kamu sudah pernah mendengar istilah stock market, ya itu berarti pasar saham guys. Nah, saham sendiri merupakan penyertaan modal. Ya, dia merupakan penyertaan modal. Saya hapus aja ya, bentar. Penyertaan modal, jadi saya tulis modal atau equity. Baik itu dari individu, ya ini jadi penyertaan modal. Baik dari individu, saya tulis IND, maupun institusi, saya tulis INST, pada suatu usaha atau perusahaan atau perseroan terbatas. Ya, jadi saham ini pada dasarnya juga merupakan representasi dari kepemilikan ya guys, atau ownership. Nah, apa artinya? Jadi kalau misalkan teman-teman itu membeli saham suatu perusahaan, berarti teman-teman juga merupakan salah satu pemilik dari perusahaan tersebut. Makanya merupakan representasi dari kepemilikan. Secara sederhana, misalkan gini ya guys ya, sederhananya ya. Kamu dan teman-teman kamu mau bikin warung apa aja lah, misalkan warung makan, warung mie ayam gitu ya, warteg ya, atau burjo atau apapun gitu. Misalkan butuh 10 juta ya. Misalkan butuh 10 juta. Dan karena kayaknya berat modalnya 10 juta untuk bikin warung, dan nggak sanggup nih kalau misalkan bikin warung sendirian gitu ya. Jadi kamu bersama 3 orang temanmu ya, jadi totalnya ada 4 orang. Itu patungan guys. Itu patungan. Karena kalian nggak mau ribet ya, biar gampang dan adil dan merata gitu ya. Jadi dari modal yang harusnya 10 juta itu ditanggung sendiri, nah ini dibagi 4 guys gitu ya. Jadi 10 juta dibagi 4. Nah, dapatnya berapa nih? Ya, jadi pasti masing-masing orang ya itu harus patungan 2,5 juta. Ya nggak guys? Nah, teman-teman pasti tahu 2,5 juta itu kira-kira berapa persen sih? 2,5 juta kira-kira berapa persen guys? Ada yang tahu? Ya tentunya 2,5 juta dibagi dengan 10 juta ya, biar gampang. Ya berarti ini 25%. Ya, jadi masing-masing orang ya yang tadi udah patungan nih buat bikin usaha warungnya ya, itu masing-masing punya kepemilikan 25%. Jadi masing-masing punya saham sebesar 25% di perusahaan tersebut. Kira-kira kalau misalkan si orang ini sudah patungan, apakah nanti nilai usahanya ya atau nilai warungnya tersebut nanti akan sama terus kayak 2,5 juta ini ya. Terus juga kalau misalkan mau di breakdown, kira-kira ada berapa lembar saham, kira-kira bakal sama terus atau enggak nilainya? Tentunya nilai perusahaan ini bakal berubah ya guys ya, bisa naik atau bisa turun. Apa penyebabnya? Ya teman-teman pasti juga udah tahu ya, kalau misalkan warung ini ternyata punya penghasilan yang menggiurkan ya, penghasilannya tinggi ya, naik terus juga labanya ya. Jadi nggak cuma penghasilan atau pendapatan atau income-nya aja yang tinggi, tapi juga labanya juga tinggi. Tentu dan dapat dipastikan udah jelas bahwa nantinya nilai ya dari warung tersebut pasti akan naik juga. Nah guys, saham di Indonesia sendiri diperjualbelikan pada Bursa Efek Indonesia atau IDX ya guys. Nah di sini kamu juga bisa baca di sini IDX atau Indonesia Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia. Nah kira-kira apa sih manfaat atau keuntungan? Ya ini saya tulis manfaat di sini. Manfaat, benefit ya, atau keuntungan, dan juga kira-kira kerugiannya apa sih guys? Bukan kerugian dan juga manfaat dari IDX ya guys ya. Manfaat dan juga kerugian atau keuntungan dan juga kerugian dari berinvestasi saham, kira-kira apa guys? Nah, sebenarnya sama sih di sini ya guys ya. Sama ya, di sini kita bisa breakdown ya. Jadi manfaat dan juga kerugiannya itu terdiri dari capital,
Kenapa capital ya guys ya? Nah ini maksudnya capital gain atau capital loss ya guys ya. Jadi ini ada capital gain. Jadi kalau misalkan ketika kamu beli saham di harga yang relatif murah, terus kemudian tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih ya, kemudian saham tersebut naik, maka kamu akan beroleh capital gain dan tentunya kamu beroleh keuntungan. Tapi bisa juga terjadi sebaliknya ya guys ya. Sebaliknya apa? Sebaliknya ternyata kamu mengalami capital loss ya. Di sini kamu mengalami loss. Apa itu capital loss? Nah, capital loss sendiri ketika saham yang kamu beli itu turun harganya. Ketika turun ya pasti kamu akan mengalami kerugian. Terus apa lagi? Nah, keuntungan yang lain adalah kamu akan menerima dividen guys. Dividen itu adalah pembagian keuntungan. Jadi ketika misalkan perusahaan yang kamu beli itu ternyata memperoleh keuntungan, biasanya perusahaan akan memiliki kebijakan apakah nantinya akan bagi keuntungan tersebut kepada para investor dalam bentuk dividen atau enggak. Gitu ya guys ya. Jadi kamu bisa memperoleh dividen ketika kamu berinvestasi di saham. Akan tapi sebaliknya ya, perusahaan juga bisa memilih untuk tidak membagikan dividen. Jadi kamu nggak dapat apa-apa gitu ya. Bisa tidak bagi dividen. Nah, kalau misalkan mau jadi investor saham gimana caranya guys? Gampang kok guys. Nah, untuk jadi investor saham sama kayak kalau misalkan kamu nabung ya guys, kamu perlu untuk datang ke bank. Nah, jadi kalau misalkan kamu mau jadi investor saham, kamu juga perlu menghubungi perusahaan sekuritas guys. Jadi ini perusahaan sekuritas ya guys ya. Di sini ada beberapa perusahaan sekuritas yang bisa kamu pilih guys. Misalkan di sini ada Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, kemudian ada CIMB, terus ada Dana Reksa ya, Indo Premier, Kresna, Mandiri Sekuritas, terus kemudian juga ada Sinarmas ya dan lain sebagainya guys. Nah, tapi sebaiknya kamu juga perlu melakukan riset ya guys ya. Tetap melakukan riset guys. Risetnya riset sendiri ya guys ya. Riset sederhana aja guys ya. Maksudnya kamu perlu mengetahui profil perusahaannya ya, jadi biar gak bingung ya, profil perusahaannya, terus kemudian kontak personnya ya, biasanya pasti akan ada email ataupun misalkan ada kontak yang bisa dihubungin ataupun misalnya kantor cabangnya. Nah, kamu bisa tanya-tanya di sana gitu, tanya-tanya apa, syaratnya apa aja ya dan lain sebagainya, sehingga ketika kamu mau apply untuk menjadi seorang investor semuanya nanti akan mudah dan gampang. Ya jangan lupa riset ya guys ya terkait dengan kredibilitas dari perusahaan tersebut. Oke, semoga bermanfaat. Itu tadi pembahasan kita tentang saham. Gimana guys menurut kalian? Nah, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like tentunya, share, dan juga subscribe. Nah, jika ada pertanyaan kita bisa diskusi di kolom komentar ya guys. Thank you, see ya.